kita kembali pada khotbah eksposisi. Tema yang diberikan kepada saya itu adalah hidup dengan kekuatan Tuhan, kekuatan ilahi misalnya. Saya kaitkan dengan hidup dengan kekuatan Tuhan. Ya, kita akan membuka di dalam 1 Petrus. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-11. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-11. Kita boleh sekali lagi berdiri dan kita akan membacanya bergantian. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Bila sudah menemukannya, saya akan membaca ayat yang ke-7 dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat ke-8 dan kita bergantian seterusnya. Di bawah perikop hidup orang Kristen ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Inilah yang ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan berkati setiap apa yang firman yang kita baca, terlebih ya Tuhan berkati supaya kita boleh merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Next. Baik Saudara, 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus tentu saja, ya, yang tujuannya itu untuk menguatkan iman umat Kristen yang ada di perantauan. Ya, kita sudah singgung karena eksposisi beberapa minggu sebelumnya juga sudah kita singgung. Ya, jemaat yang di perantauan yang tersebar di Asia Kecil. Ya, mereka bukan dalam keadaan baik-baik saja, tetapi mereka dalam keadaan menghadapi penganiayaan. Mereka menghadapi penolakan. Ya, mereka menghadapi cobaan yang berat. Ya, yang menghantam iman mereka. Nah, karena itu Petrus menuliskan ya surat ini. Next. Ya, Petrus menuliskan surat ini ya untuk memberikan mereka itu harapan ya dan sekaligus dorongan agar mereka itu tetap teguh dalam iman ya. Meskipun di dalam kesulitan ya mereka tetap teguh di dalam iman. Petrus ingin umat Kristen yang hidup di perantauan dan ada dalam keadaan penganiayaan tidak kehilangan pengharapan mereka akan Tuhan. Ya. Next. Konteks sebelumnya, ya di pasal-pasal sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana Petrus itu berbicara tentang pentingnya ya sebagai seorang yang spesial ya, sebagai seorang yang khusus ya, bukan hanya ya orang Yahudi, bukan hanya mereka percaya ya, tetapi adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena itu harus menjadi ya mengaplikasikan hidup layaknya orang yang dipilih oleh Tuhan. Petrus beberapa waktu lalu seperti kita bincangkan juga kita belajar sama-sama ya, menegaskan tentang pentingnya hidup terpisah dari dosa, pentingnya hidup sesuai dengan panggilan Tuhan ya. Kita juga diingatkan tentang bagaimana orang percaya itu harus menanggalkan kehidupan yang lama. Bagaimana orang percaya itu harusnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di tengah penderitaan. Dan bagaimana orang percaya harus menggunakan waktu yang terbatas ini dengan bijaksana. Tapi ada satu hal yang penting ya. Itu semua tidak mungkin dilakukan tanpa ada kesadaran tentang kekuatan dari Tuhan. Gimana orang bisa menghidupinya ya, kekuatan bagaimana orang bisa mendapatkannya, menghidupinya ya, dan hidup di dalamnya ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya, kekuatan yang dimaksudkan ini tentu
tidak melulu kekuatan yang sifatnya spektakuler, mujizat, misalnya keajaiban dan seterusnya. Tetapi kekuatan yang dimaksudkan itu juga bagian dari sesuatu yang merasuk ke dalam, yang terintegrasi, yang menjadi bagian dari diri seseorang sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Karena kita akan lihat sama-sama, ya, walaupun secara tersurat tertulis di ayat yang ke-11, tapi mulai dari ayat pertama, ya, saya mendapatkan berkat tentang kekuatan itu. Ya, mari kita melihat bersama beberapa bentuk utama, ya, atau prinsip yang utama, ya, yang Petrus sampaikan tentang kekuatan Tuhan. Yang pertama, kekuatan itu, next, kekuatan itu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Next. Bapak Ibu, Petrus membuka ayat ini dengan sebuah pernyataan yang sangat penting. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, ada 3 bagian di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 itu tentang, ya, kesudahan segala sesuatu, ya, yang sudah dekat. Lalu kemudian ada pengharapan sejati di sana, dan kemudian ada penguasaan diri di dalam ayat itu yang kemudian penting kita renungkan sama-sama. Ya, kita kembali kepada frase atau kalimat tentang kesudahan segala sesuatu. Kesudahan segala sesuatu yang dimaksudkan di sini dalam bahasa Yunani-nya itu telos panton, itu bicara tentang tidak mengacu pada kerusakan alam saja, tidak mengacu pada hanya kerusakan semesta, ya, tetapi lebih kepada mengacu pada puncak, ya, dari sejarah keselamatan Allah. Ya. Di dalam konteks ini Petrus kemudian memotivasi jemaat Kristen, orang percaya yang di perantauan yang sedang mengalami penderitaan, agar mereka hidup terus di dalam pengharapan. Karena sebentar lagi kita akan mengalami puncak keselamatan, ya. Bukan hancurnya dunia, tetapi kita akan menikmati puncak keselamatan. Sekarang kita sudah menikmati dan ada di dalamnya, tetapi kata orang, ya, kata orang Reform itu masih already but not yet. Kita sudah menikmati tapi belum sampai di titik sana. Nah, ketika nanti kesudahan sudah datang, kita akan tiba dan merasakan di sana. Di dalam konteks ini Petrus memotivasi orang Kristen yang ada dalam penganiayaan tadi untuk memiliki pengharapan yang besar dan benar kepada Tuhan. Untuk menantikan kedatangan Kristus yang akan membawa penyelesaian bagi semua penderitaan mereka. Karena memprihatinkan secara historis kalau kita lihat di era itu, penganiayaan, ya, besar-besaran terjadi di era kekaisaran Nero. Bagaimana orang kemudian diumpankan, ya, atau diadukan layaknya gladiator, ya, manusia lawan singa. Kalau Bapak Ibu bisa melihat itu ada yang bergantung-gantung, itu adalah obor hidup. Jadi orang disalib di situ lalu kemudian dibakar hidup-hidup untuk menerangi arena malam hari itu. Ya, supaya adegan, ya, singa makan lahap orang-orang yang ada di bawah itu, para martir. Ya. Itu bisa dengan leluasa dan terang melihatnya, jelas melihatnya. Sekejap itu era kekaisaran Nero waktu itu. Sekejap itu era di mana Petrus menuliskan kepada jemaat-jemaat yang sedang mengalami. Kan itu betapa penting, ya, apa yang Petrus katakan tentang kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena mengingatkan mereka tentang pengharapan yang sejati itu. Hari ini mereka boleh teraniaya seperti itu. Hari ini mereka sepertinya tidak didengarkan suara mereka oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan sudah memberikan tempat yang tepat untuk mereka. Ada pengharapan, ada kebahagiaan yang akan segera menanti, ya. Dan itu segera datang, ya, ketika Kristus datang kedua kali. Next. Sebenarnya dari sini Petrus juga mengingatkan, ya, bahwa dunia ini hanya tempat singgah. Orang Jawa bilang urip itu seperti mampir ngombe. Ya, kita dalam perjalanan misalnya dari sini ke Ngabang,
lalu kemudian berhenti di PAL 9 untuk minum es. Hidup itu seperti minum es tadi itu. Perjalanan itu masih jauh. Ya. Kita hanya numpang sementara. Keabadian kita bukan terletak di sini, tapi di sana nanti. Dan ini hanya lewat saja. Sekedar minum saja. Keabadian kita bukan di sini, tapi nanti. Ya. Dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Ya. Kehidupan dunia itu sifatnya sementara. Karena itu Petrus dengan ini menegaskan, arahkan pandanganmu kepada keabadian yang ada di sana. Petrus juga mengarahkan supaya jangan melulu melihat penderitaan yang kamu alami, tapi pandanglah ke sana di keabadian itu nanti yang segera lagi sebentar lagi akan datang menghampiri. Di bagian ini Petrus juga mengingatkan tentang bagaimana pentingnya menguasai diri di zaman-zaman itu. Ya, menguasai diri dan kemudian menjadi teman. Ya, menguasai diri, ya, itu bukan hanya sekedar menahan nafsu, tapi juga mengendalikan pikiran, mengendalikan emosi, mengendalikan reaksi terhadap situasi. Ya. Ketika dianiaya tidak mudah keluar dari mulut kita penganiayaan, makian dan seterusnya, menghujat orang yang menganiaya dan seterusnya. Bukan responsi seperti itu yang Pak Petrus maksudkan. Tetapi menguasai diri, menjadi tenang, ya. Sebelumnya juga sudah diingatkan, penderitaan tidak melulu soal sesuatu yang merugikan dalam tanda petik. Bukan soal sesuatu yang negatif, tapi juga penderitaan sebagai bagian dari cara Tuhan untuk memurnikan orang. Petrus mengingatkan itu juga kepada mereka. Kenapa diperlukan ketenangan? Hal ini memampukan mereka, ya, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan melalui doa-doa. Sehingga dengan demikian mereka seperti di-recharge kembali, dicas ulang, ya. Ketika ada relasi dengan Tuhan, ya. Ketika ada kedekatan dengan Tuhan, ya, gambar yang singa tadi itu. Lalu kita lihat ada satu orang yang yang berdiri. Tidak ada rasa takut di sana, tapi justru menyambut kematian itu dengan sukacita. Itulah, ya, hasil dari ketenangan, hasil dari doa, hasil dari kedekatan dan relasi dengan Tuhan, menyambut penderitaan, menyambut kematian dengan leluasa. Mudah? Tidak mudah. Singa di depan kita sedang menyambit kita, tapi dia tenang saja. Kalau Tuhan mau menyelamatkan, ya Tuhan pasti akan menyelamatkan dengan mengirim malaikat dan seterusnya. Tetapi kalau Tuhan tidak menyelamatkan, ya bukan berarti saya akan menghujat Tuhan karenanya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa penting mengambil sikap tenang tadi? Karena ketika orang tenang, orang bisa berdoa. Doa menjadi semacam sebuah saluran, ya, atau sarana yang Tuhan berikan untuk orang mendapat kekuatan kembali. Bukan hanya bicara tentang kedamaian hati, bukan bicara tentang kedekatan yang bersifat spiritual, ya. Tapi disinilah sesungguhnya letak dari kekuatan yang dimaksudkan oleh Petrus di dalam persekutuan dekat dengan Tuhan. Baik, Ibu terkasih dalam Tuhan, Petrus seperti menegaskan, ya, penganiayaan, cobaan itu jangan kemudian dirasakan dengan ya kuat-kuatan sendiri, saya pasti kuat dan seterusnya. Ada kalanya memang perlu kemudian menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan, menyampaikan apa yang dirasakan itu kepada Tuhan. Ya. Bohong kalau kemudian orang sedang ada dalam kondisi pencobaan lalu kemudian dia tidak merasakan kesakitan. Karena itu sampaikan kesakitan itu kepada Tuhan. Ya. Muncul bisa dalam bentuk ya tangis dan seterusnya. Di
sisi yang berbeda memang ketika kita menyampaikan sesuatu itu kepada Tuhan, ya, curhat kepada Tuhan, ya, secara psikologis memang melegakan, ya, meredakan tekanan. Tapi jangan lupa, hal ini juga sekaligus menunjukkan kekuatan dari iman seseorang kepada Tuhan. Karena dengan dia berdoa dan menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, dia menyampaikan bahwa dirinya bukan siapa-siapa, tidak mungkin melawan itu semua. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikannya. Pasrah seluruhnya, pasrah sepenuhnya. Mengakui bahwa dirinya tidak bisa sendiri menghadapinya. Dan saya akan meminta bantuan daripada Tuhan. Dan bukankah ini menunjukkan kekuatan, ya, dari Tuhan di dalam persekutuan tadi? Bapak Ibu, kehidupan kita seringkali, ya, membuat kita lupa waktu. Di dalam konteks ini Petrus secara tersirat mengingatkan kepada kita, ya, agar kita tidak terlalu mengikatkan diri pada hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi betapa penting mengatur hidup itu agar lebih fokus kepada Kristus. Betapa penting merasakan kesadaran akan kedatangan Kristus. Betapa penting lebih pengharapan, ya, bahwa kita, ya, bahwa kedatangan Kristus itu adalah puncak dari keselamatan yang kemudian kita akan terima. Hari ini kita sudah merasakan penebusan, tetapi ketika sudah ada, ya, pertemuan dengan Kristus yang kedua, maka kita bisa merasakan relasi yang sangat intim dengan Dia, dan itu membahagiakan. Kalau kemudian orang sadar dengan ini, maka sudah pasti orang akan betul-betul menganggap itu sebagai sesuatu yang terutama. Orang akan menganggap itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Bukan melulu soal yang di sini, tapi yang soal eskatologis nanti, soal keselamatan nanti. Bukan melulu soal dunia, tapi juga yang sorgawi nanti. Dan akan mempengaruhi seseorang di dalam menginvestasikan waktunya. Bukan hanya bicara tentang soal yang sementara, tetapi soal yang bernilai kekal. Kira-kira sama seperti, ya, siswa-siswi SMA yang sedang mempersiapkan, ya, ujian, anggaplah ujian riset misalnya. Kalau kemudian ujian riset itu misalnya ditambahkan unsur value yang lebih misalnya, itu akan mempengaruhi kelulusan kalian di sekolah Kristen Makedonia ini. Saya yakin dan percaya, ya, setiap hari kalian akan mempersiapkan jauh lebih matang daripada apa yang kalian persiapkan saat ini. Kalian akan berbuat lebih dari persiapan yang sekarang kalian lakukan saat ini. Kalian akan belajar dengan penuh perhatian. Kalian akan mempersiapkan setiap bagiannya, mengerjakan dengan serius, ya. Kenapa? Karena tahu bahwa ujian itu akan menentukan masa depan saya. Karena tahu bahwa ujian, ya, riset tadi itu akan menentukan kelulusan saya dan langkah saya selanjutnya. Dan pasti kalian akan memprioritaskan itu, ya, dan mengatur waktu sedemikian rupa, ya, untuk mencapai goal itu. Bapak Ibu, anak-anak, demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen. Ya. Betapa penting kita mempersiapkan yang ada di kekekalan sana. Kalau kemudian kita menganggap itu sesuatu yang penting, maka kita akan mengatur segala sesuatunya, mengatur waktu kita dan seterusnya, memperdalam kehidupan doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan dan seterusnya. Di tengah kesibukan kita akan mengkhususkan waktu untuk Tuhan dan seterusnya. Dalam bekerja kita akan mengutamakan Tuhan dan seterusnya. Dalam melakukan segala sesuatu kita akan melakukan itu seperti untuk Tuhan dan seterusnya. Waktu kita terbatas, karena itu jangan arahkan di sini, tapi arahkan di kekekalan nanti.
Itu yang pertama, kekuatan. Yang kedua, next. Yang kedua adalah saya melihat tentang kasih juga sebagai sebuah sumber kekuatan. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata seperti ini. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Next. Ada dua frase penting, ya, tulus ikhlas dan menutupi dosa. Ya. Baik-baik terkasih dalam Tuhan, ya, kata tulus ikhlas di dalam bahasa aslinya itu bicara tentang bersungguh-sungguh. Kata tulus ikhlas itu bicara tentang tanpa ada kepura-puraan, ya. Bukan hanya bicara tentang sekedar perasaan atau tindakan yang semu saja, tetapi juga ada sesuatu yang tulus di sana, kasih yang sungguh-sungguh di sana, kasih yang konsisten dilakukan di sana, ya. Sebuah kasih yang kemudian mengarahkan kepada pengampunan, sebuah kasih yang mengarahkan kepada pengorbanan, ya, untuk rekan kita, untuk sesama kita, dan seterusnya. Lalu kemudian kasih itu, ya, menutupi dosa, ya. Kata yang digunakan itu, menutup itu diartikan sebagai sebuah bukan hanya menutupi saja, tapi juga menggunakan kata menyelubungi, ya, atau menyembunyikan, atau melindungi, ya. Ini bukan berarti bahwa kasih itu menggantikan pengampunan Tuhan, bahwa kasih manusia itu dapat menghapus dosa, bukan seperti itu, ya. Bukan kasih dapat menghilangkan dosa seperti pengorbanan Kristus, ya, di kayu salib bagi semua orang percaya, bukan seperti itu. Tetapi kasih yang mendatangkan pengampunan bagi kesalahan dosa yang dibuat oleh orang kepada kita. Kasih yang bisa, ya, outputnya, keluarnya itu memaafkan, tidak lagi mengingat dosa kesalahan yang dilakukan teman. Ya. Karena itu kasih yang membawa pengampunan dan perdamaian, rekonsiliasi. Kasih seperti ini menghindarkan orang untuk berdosa, ya, harusnya bisa menghindarkan orang untuk berdosa sekali lagi misalnya. Artinya tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengulang perbuatan dosa. Kamu sudah diampuni, janganlah diulang lagi, kira-kira begitu. Ya. Bapak Ibu, kasih yang seperti ini, sekali lagi ini next. Ini penting, ya, bagi gereja mula-mula pada waktu itu, ya. Apalagi lagi-lagi ketika mereka mengalami cobaan dan penganiayaan. Kasih itu menjadi semacam tanda, kasih itu menjadi semacam identitas bahwa ini loh orang percaya. Petrus mengingatkan umat untuk memiliki kasih yang seperti ini, ya. Kasih yang tanpa pamrih seperti ini, ya. Sebagai bagian dari penghayatan iman mereka. Kasih inilah yang membuktikan, ya, bahwa diri mereka adalah orang percaya yang pernah mengalami karya Kristus di dalam dirinya dan kemudian bisa mewujudkan karya itu di tengah-tengah hidup beriman dan bersaudara dan bermasyarakat. Kasih itu penting. Di satu hal misalnya dalam konteksnya, ya, relasi dengan orang sesama orang percaya. Misalnya kemana orang percaya bisa meminta pertolongan kalau kemudian tidak kepada sesama yang lain? Kemana orang percaya dapat meminta tumpangan, ya, kalau kemudian tidak, ya, kepada orang percaya yang lain? Ya. Kemana orang bisa meminta bantuan di saat mereka dikucilkan oleh lingkungan sosialnya? Di dalam konteks berrelasi dengan orang percaya, kasih, ketulusan itu menjadi tanda. Karena nggak mungkin meminta masyarakat yang sudah mengucilkan dia, ya, kepada masyarakat, ya, orang percaya dia minta bantuan. Tetapi itu pun ada kata kuncinya, ya. Tulus membantu tidak, ya. Bersungguh-sungguh membantu tidak, tanpa pamrih tidak. Tetapi di sisi lain, kepada orang yang sudah menganiaya mereka, kepada orang-orang yang sudah mencobai mereka, ya, mendera mereka,
kasih itu justru menjadi pembeda ya, antara orang sekitarnya dengan orang percaya. Next. Kenapa? Dengan kasih yang disebutkan tadi, ya sebagai kekuatan umat Tuhan tadi itu, mereka mampu mengasihi walaupun mereka disakiti. Itulah kasih yang dimaksudkan oleh Petrus. Mereka mampu mengampuni walaupun didiskriminasi. Mereka mampu memaafkan ketika orang melakukan penganiayaan. Ya. Maka saya pikir tidak berlebih-lebihan jika orang kemudian menambahkan value, menambahkan nilai kasih itu sebagai bagian dari sarana untuk kesaksian. Dengan demikian orang melihat, iya dia orang Kristen. Kita tidak memperlakukan dia seburuk ini, tapi dia tetap mengasihi kita, tidak menghujat kita, tidak menjelek-jelekan kita, dan seterusnya. Ya. Karena kasih yang seperti ini sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Yesus sudah pernah berkata, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Petrus mengajarkan ya kita tentang kasih ini sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Dan itu Petrus menegaskan ini bukan hanya soal perasaan simpati kepada ya, apa yang orang alami, bukan hanya empati mau merasakan apa yang dia rasakan juga, bukan sekedar perasaan seperti itu. Tetapi kasih yang betul-betul ada tindakan nyata, kasih yang betul-betul ya memperbaiki, kasih yang betul-betul menyembuhkan dan seterusnya, kasih yang betul-betul memulihkan hubungan dan seterusnya, kasih yang betul-betul ya ada unsur pengampunan dan tiada rasa dendam di sana. Saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak pernah berkonflik dengan orang. Tidak mungkin di antara kita yang tidak pernah ya, punya beda pendapat dengan orang. Atau adakah kita yang kemudian tidak pernah mengalami ya, kerenggangan dan ketegangan secara sosial dengan orang? Atau juga seberapa sering kita dinyinyiri orang ya. Saya selalu bilang kalau satu orang nyinyir kepada kita itu lumrah, tapi kalau semua orang nyinyir, orang silah dirimu. Pertanyaan berikutnya adalah apa respon kita ketika kita dinyinyiri orang, ketika kita disakiti orang, ketika kita dikecewakan orang? Petrus memberikan teladan, mencerahkan kepada kita tentang kasih yang sejati tadi itu, yang tidak membalas kejahatan. Enggak mudah. Kasih yang melepaskan pengampunan. Tidak mudah. Suatu ketika dua orang siswa, ya sebut saja namanya Budi dan Iwan, itu sedang berselisih paham. Ya, karena emosi, kemudian Iwan itu menuliskan kata-kata kasar dan cemoohan kepada Budi di papan tulis mereka di kelas itu. Ya. Semua orang melihatnya, teman-temannya melihatnya, ya. Sebagian juga menertawakannya, sebagian mendiamkannya, dan tentu saja Budi merasa sakit hati karena dipermalukan seperti itu. Beberapa menit kemudian, ya, seorang guru datang masuk ke ruangan itu, melihat tulisan itu. Dia tidak berkata apa-apa, tidak ada kesan marah juga. Lalu kemudian guru itu mengambil penghapus dan mulai menghapus kata-kata itu sampai bersih. Lalu kemudian dia berkata kepada seluruh kelas, beginilah cara kasih bekerja. Kasih tidak membiarkan kesalahan seseorang tertulis. Kasih tidak mempermalukan orang, tetapi menghapusnya dan menutupinya dengan pengampunan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, seperti guru yang menghapus tulisan buruk di papan tulis tadi, kasih sejati tidak pernah
kemudian menyimpan kesalahan. Kasih sejati tidak mempermalukan orang atas kesalahan yang diperbuat. Kasih sejati tidak kemudian mengandung dendam. Kadang-kala sih, walaupun kadang-kala ada hal-hal yang kemudian seringkali juga kita tidak bisa terima. Orang sudah kita ampuni, kesalahannya tidak kita ingat, lalu kemudian justru memanfaatkan kebaikan kita untuk mengulang kesalahan lain. Nah, ini bebal. Dan ini menjadi tantangan. Masihkah bisa mengampuni? Banyak orang, ya mungkin kita menjadi orang di bagian di dalamnya yang seringkali mudah betul kemudian ya menelanjangi orang dengan kesalahan-kesalahan yang diperbuat mereka, menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka. Banyak orang bisa menelanjangi, oh si ini ajarannya sesat dan seterusnya, si ini sudah melakukan kesalahan dosa dan seterusnya. Dia menelanjangi, oh secara psikologis dia ini saya diagnosa seperti ini. Tapi sedikit orang yang bisa membenahi hasil ya dari apa yang sudah dia telanjangi tadi. Kalau kamu tahu orang berbuat salah, lalu bagaimana membawa dia benar? Kalau kamu tahu orang melakukan kesalahan, bagaimana kita bisa menyadarkan dia tentang kesalahan dan membawa dia kepada pertobatan? Ya, langkah selanjutnya jauh lebih penting daripada kamu hanya sekedar tahu bahwa kamu salah, bahwa orang itu salah. Kan itu langkah pertobatan jauh lebih penting. Bukan hanya sekedar menemukan, oh kamu berbuat salah, bukan hanya sekedar itu. Dan itulah kasih yang dimaksudkan oleh Petrus. Setidaknya seperti yang saya pahami. Pentingnya. Next. Selanjutnya adalah kekuatan ya, ada di dalam karunia pelayanan. 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan seperti ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Next. Bapak-Ibu yang terkasih, dalam 1 Petrus kita diajarkan bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan itu memang telah menerima karunia atau berkat khusus untuk mereka, ya. Ada tujuannya untuk melayani sesama, ya. Dari sini terlihat tegas bahwa berkat yang diberikan, anugerah yang diberikan itu sifatnya bukan untuk keuntungan pribadi. Berkat yang diberikan, karunia yang diberikan itu untuk membangun jemaat, untuk melayani Tuhan dan jemaat Tuhan, ya. Kasus seperti ini pernah terjadi di Korintus, ya. Paulus kepada jemaat Korintus mengirimkan surat, ya, menegur keras orang yang pamer karunia. Paulus mengingatkan mereka supaya bertobat, ya. Kita tahu lah, Korintus itu jemaat yang kaya. Ya, dia itu kaya harta, kaya konflik, tapi juga kaya karunia. Ya. Tetapi sayangnya, ya, sebagian orang memanfaatkan karunianya itu sebagai ajang pamer, bukan sebagai ajang untuk melayani orang lain. Ya. 1 Korintus 14 menunjukkan demikian. Ya, bagaimana Paulus menegur mereka untuk tidak pamer karunia bahasa roh. Ya. Mereka memamerkan di gereja, lalu kemudian sehingga ya mau menunjukkan standar level spiritualitas mereka. Oh, ini loh aku loh punya karunia. Petrus di 1 Korintus 14 menunjukkan bukan begitu cara kerjanya karunia. Bukan untuk seperti itu. Bahasa roh itu pribadi. Kecuali kamu punya karunia menerjemahkan, itu bermanfaat. Karena itu lebih baik menubuatkan, bernubuat, artinya menyampaikan firman Tuhan daripada menyatakan bahasa roh dan kemudian tidak bisa menerjemahkan. Di 1 Korintus 14 jelas dikatakan di sana. Silakan berbahasa roh ketika kamu sendiri di rumah, ya. Tapi upayakan tidak berbahasa roh ketika di tempat umum. Karena percuma orang lain juga tidak tahu apa yang kamu katakan. Percuma karena orang tidak mengerti apa yang kita katakan. Ya. Bukan berarti kita meniadakan karunia bahasa roh. Ada karunia bahasa roh, tetapi fungsinya itu berbeda. Ya. Bukan untuk orang yang beriman,
tapi untuk orang yang tidak beriman. Ada ayatnya. Bagaimana maksudnya, Pak? Maksudnya adalah ketika orang ya belum terlalu beriman lalu kemudian berbahasa roh dan mendengar bahasa roh, maka mereka dikuatkan ya. Ada lawatan roh Tuhan di sana. Tetapi ketika orang beriman bukan lagi mencari sensasi dan karunia yang seperti itu, tapi lebih lagi mau mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, didewasakan oleh firman Tuhan dan seterusnya. Ya. Paulus menegur hal demikian. Ya. Kembali kepada Petrus. Petrus juga menegaskan pentingnya karunia, pentingnya penggunaan karunia di dalam pelayanan. Jadi karunia itu bukan untuk kebutuhan diri, bukan untuk validitas spiritualitas diri, bukan untuk pengakuan bahwa saya ini orang beriman, bukan untuk pengakuan bahwa saya ini hebat bisa melayani karena saya punya dan bisa berbahasa roh. Bukan seperti itu. Tetapi untuk menegaskan bahwa karunia itu dipakai di dalam pelayanan. Ya. Karunia itu bisa menguatkan orang. Ya. Karunia itu bisa mengoptimalkan pelayanan yang kita lakukan. Petrus mengingatkan ini, bahwa pelayanan bukan hanya soal melakukan tugas atau pekerjaan, tapi juga bicara tentang motivasi di dalam diri kita. Seperti apa? Itu pelayanan yang sejati itu berakar dari pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah berdasarkan anugerah Tuhan. Karena itu betapa penting mengoptimalkan ya, setiap karunia yang diberikan Tuhan tadi. Melayani bukan untuk mencari pengakuan atau validasi atau pujian. Melayani karena kita terlebih dahulu dilayani, maka kita harus melayani. Melayani sebagai sebuah bagian bentuk syukur terhadap karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan kita harus melakukannya dan memanfaatkannya. Karena tidak ada yang lebih penting daripada menyadari bahwa kita ini melayani bukan dengan kekuatan sendiri atau karena kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani. Next. Dan itu bicara tentang pelayanan itu bukan dilandasi oleh keinginan untuk terlihat baik di depan, ya, terlihat dihargai. Pelayanan not about look, bukan soal kelihatannya, tapi soal bagaimana kita dipakai Tuhan, ya, untuk menyampaikan firman dan orang Roh Kudus kemudian bekerja melalui kita. Itu jauh lebih penting. Betapa penting ada tindakan keikhlasan di sana, sukarela di sana, sepenuh hati di sana, kesadaran melayani Tuhan di sana, kesadaran karena kasih-Nya di sana, ketulusan hati di sana, ya. Semangat yang murni di sana, rasa terima kasih kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan dan seterusnya. Ini menjadi refleksi kita. Next. Apakah kita sudah mengoptimalkan talenta yang Tuhan berikan untuk kita? Apakah kita sudah mengoptimalkan karunia yang Tuhan berikan untuk kita? Atau jangan-jangan kita belum tahu kita ini diberikan karunia apa sih? Kalau belum tahu, nanti silakan searching lah di Google. Ya. Tes karunia rohani. Ya. Gali lebih lanjut, kita ini diberikan karunia apa sih? Kalau sudah dapat hasilnya, ya, minta atau mengajukan diri kepada gereja, Pak, saya itu optimal di sini, Tuhan berikan saya karunia seperti ini. Ya. Boleh nggak saya dilibatkan pelayanan di dalam pelayanan yang berhubungan dengan karunia saya ini? Karena jangan lupa, karunia diberikan bukan tanpa tujuan. Ada tujuan supaya kita terlibat di dalam pelayanan, supaya kita membangun jemaat di dalam pelayanan. Dan setiap orang diberikan karunia. Tapi kalau kita merasa belum diberikan karunia, ya, lihatlah 1 Korintus, ya, bagaimana Paulus berkata, mintalah karunia kepada Tuhan. Mintalah karunia.
Apakah kita sudah melayani dengan motivasi yang benar? Atau kita melayani justru hanya bicara tentang mengharap imbal? Atau kita melayani hanya justru bicara tentang mengharap pengakuan? Atau harapan orang lain mengaku, ya, memberi apresiasi kepada kita? Pelayanan sejati bukan fokus pada hal-hal yang sifatnya duniawi dan manusiawi. Kita ini menjadi refleksi bagi kita. Yang terakhir, ya, bagaimana kita hidup, ya, kekuatan untuk memuliakan Tuhan, ya, di dalam segala sesuatu. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk pelayanan. Berapa luar biasanya kita, Tuhan sudah memberikan dan mendorong kita, ya, memberikan kerinduan kepada kita untuk pelayanan. Betapa luar biasanya Tuhan yang bukan hanya itu saja, tapi juga memberikan kemampuan kepada kita untuk pelayanan. Tetapi juga yang terakhir, Tuhan juga memberikan kekuatannya kepada kita untuk pelayanan. Kalau Bapak Ibu lihat, itu bahasa aslinya tentang dunamis. Dunamis itu, ya, dunamos, kemudian itu kata dasar dari dinamit, kira-kira begitu. Ya, ada power besar, ada kekuatan besar yang kemudian Tuhan berikan kepada seseorang, dan kekuatan ini dipakai untuk pelayanan. Ya, saya pikir ini paket komplit yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Memuliakan Tuhan, ya, itu yang menjadi target utamanya. Semuanya tadi itu diberikan Tuhan sebagai bagian dari kekuatan, sebagai bagian dari, ya, mengoptimalkan, ya, memaksimalkan pelayanan kita. Tetapi jangan lupa selalu ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya kita memuliakan Tuhan di dalam berbagai kesempatan, di dalam berbagai aspek hidup kita, dalam tindakan, dalam perkataan, di dalam pelayanan, ya, dan seterusnya. Next. Ada beberapa kata yang kita lihat di sana. Ada tindakan. Sebenarnya tindakan di sini katanya lebih dekat juga dengan melayani. Di dalam pelayanan, yaitu bukan sesuatu yang hanya sekedar melakukan tugasnya saja, tapi bagaimana menyerahkan sebuah pelayanan yang memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi khusus, ya, ya, jelas. Lalu kemudian dalam berbicara, ya, layaknya berbicara tentang firman Tuhan, menyampaikan pesan Allah, ya, bukan sekedar omon-omon, ya, kira-kira begitu. Perkataan yang keluar dari orang percaya itu harus sesuai dengan kebenaran firman, ya. Perkataan dinyatakan dari mimbar harus sesuai dengan apa yang firman sampaikan, bukan ditambah-tambahi, bukan dikurang-kurangi demi tujuan nikmatnya telinga mendengar, bukan seperti itu. Berbicara berarti menyampaikan pesan Allah dengan benar. Kata-kata yang digunakan haruslah membawa kebenaran Tuhan dan seterusnya, ya. Lalu kemudian kata melayani dengan kekuatan tadi, dinamis tadi, dunamos tadi, ya, dinamit tadi, ya. Itu bicara tentang aktivitas pelayanan, berbicara maupun tindakan nyata dengan di dalamnya ada kekuatan dari Tuhan. Ya. Ibu, dari bagian ini ditegaskan bahwa itu semua, ya, dilakukan bukan karena kekuatan diri kita. Mulai dari motifnya, mulai dari dorongannya, mulai dari kesempatannya, mulai dari kekuatannya, semua berasal dari Tuhan. Karena tidak ada ruang di mana kita membanggakan diri. Oh, ini karena saya yang melayani. Oh, ini karena saya yang membaptis dia, makanya dia bisa menjadi hamba Tuhan yang sukses seperti ini. Oh, ini karena saya dosennya sudah membimbing dia sehingga dia jadi pendeta yang luar biasa sekali. Bukan itu. Kesempatan menjadi dosen itu karena Tuhan, yang Tuhan berikan. Ya, dorongan untuk belajar dan kemudian mempersiapkan untuk menjadi dosen yang terbaik, yang baik itu karena Tuhan, bukan karena kita. Lalu kemudian kekuatan, kemampuan
kemampuan karunia itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Tidak ada ruang di mana kita untuk menyombongkan diri di sana. Tapi saya ingatkan selalu kepada mahasiswa, Tuhan itu memakai kita seringkali berdasarkan kemampuan dalam tanda petik kita. Artinya apa? Ketika kita hidup ala kadarnya, mempersiapkan diri ala kadarnya, maka Tuhan hanya sebatas itu saja memampukan kita, ya, memakai kita. Tapi kalau kemudian kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan punya, ya, rencana yang jauh lebih besar untuk memaksimalkan potensi yang kemudian ada pada kita. Anggaplah begini, kita tidak pernah belajar tentang teori gravitasi dan seterusnya, ya. Lalu kemudian dalam khotbah tidak mungkin ada kemudian kita bisa menyampaikan tentang teori gravitasi. Tapi kalau kita sudah pernah membacanya tentang teori gravitasi dan kemudian bisa mengkaitkannya dengan, ya, sesuatu yang sifatnya spiritual atau iman Kristen, maka Tuhan bisa pakai kalimat-kalimat itu untuk menjelaskan kepada umat. Dan itu semua didasarkan atas pembelajaran kita. Nah, disitulah letaknya, pentingnya. Tapi jangan lupa, semuanya, dorongan dan seterusnya itu datangnya dari Tuhan. Ya, bagian kecil kita tadi itu jangan kemudian kita klaim bahwa ini karena kita dan seterusnya. Bukan. Ya, next. Karena itu kekuatan Tuhan. Lanjut. Ya. Kekuatan Tuhan itu memungkinkan kita untuk melayani dengan efektif. Kekuatan Tuhan memampukan atau memungkinkan kita, ya, melayani dengan optimal meskipun kita dalam keterbatasan. Kekuatan dari Tuhan melayani, ya, memampukan kita melayani dengan rendah hati, tanpa mencari keuntungan pribadi atau popularitas sendiri. Ya. Tidak ada ruang bagi diri, karena semua Tuhan yang memberi. Ya. Tidak ada ruang bagi kebanggaan diri, tapi Tuhanlah yang harus dibanggakan, dimuliakan di sana. Dan itu pelayan sejati itu tidak pernah bergantung kepada kemampuan sendiri. Pelayanan sejati itu bicara tentang selalu mengandalkan kekuatan ilahi atau kekuatan Tuhan sendiri. Pelayan sejati selalu kemudian membawa kemuliaan Tuhan sebagai tujuan utamanya, bukan kemuliaan diri, ya. Dan itu harus didasarkan dengan kerendahan hati, ya. Kalau seorang melayani, lakukan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Segala hal, baik dalam pekerjaan, hubungan, ya, dalam tindakan yang kecil dan besar dan seterusnya, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang menjadi refleksi bagi kita adalah, apakah setiap kata yang saya ucapkan, apakah setiap keputusan yang saya ambil, yang saya buat, ya, apakah setiap tindakan yang saya lakukan sudah memuliakan Tuhan? Apakah setiap pelayanan yang saya lakukan, ya, tujuan utamanya, motif utamanya adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan atau mencerminkan kemuliaan diri sendiri? Apakah pelayanan kita tujuannya untuk branding nama Tuhan atau branding diri sendiri? Tuhan tidak perlu di branding sebenarnya. Ya, manusia yang suka branding, ya, menjual diri dalam tanda petik, ya. Kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan harus selalu menjadi yang utama di dalam hidup kita. Ya, manfaatkan kekuatan Tuhan untuk pelayanan, manfaatkan karunia Tuhan untuk melayani, manfaatkan kesempatan dari Tuhan untuk pelayanan, manfaatkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita rasakan sebagai dasar untuk kita pelayanan, manfaatkan persekutuan dengan Tuhan, ya, dalam doa, dalam relasi, dalam saat teduh dan seterusnya, sebagai cara untuk merecharge kita, mencas kita, ya, mengisi baterai iman kita sehingga mengoptimalkan kita kembali di dalam pelayanan. Jadi Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita dan memberikan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan. Mari berdoa.